Shalom, shalom. Selamat tahun baru saudara-saudara ya. Senang sekali bisa hadir di tempat ini dan bisa sama-sama kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara percaya saudara bahwa saudara akan pulang mendapatkan berkat firman, amin. Bilang sama kiri kananmu, pulang bawa berkat firman Tuhan. Yes. Saudara, hari ini karena memang temanya tahun baru, saya membicarakan tentang New Year, New Heart. Apa saudara? New Year, New Heart. Tahun yang baru, hati yang baru. Dan saya ingin mendasarkan perenungan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 dan ayat yang ke-3. Kita akan sama-sama membacakan ayat ini saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara berbicara tentang awal tahun, maka saya kira ini momen yang baik untuk saudara berefleksi, saudara-saudara. Momen yang baik untuk saudara kembali mengukur, melihat hidup. Saya berharap saudara hari ini semua sudah move on dari liburan, ya. Ada yang sini masih berasa pengen liburan? Healing liburan? Kalau jujur sih masih pengen sih Pastor. Oh iya, saya juga saudara ya. Kita semua memang lebih suka liburan saudara. Tapi apa daya, suka atau tidak suka, kita harus bekerja, kita harus beraktivitas lagi, kita harus mulai lagi semua rutinitas kita. Tapi tidak ada salahnya saudara kita kembali berefleksi. Kita kembali melihat sepanjang tahun 2025, masuk 2026, kita melihat hidup kita. Jadi berapa banyak dari saudara yang ketika saudara ambil waktu refleksi, melakukan resolusi di awal tahun ini, saya permisi tanya. Saudara mengukur tahun 2025 itu saudara seberapa diberkati saudara di tahun lalu? Gak usah jawab saya langsung, ya gak usah. Amin Pastor, 10 nilainya, enggak. Dari 0 sampai 10, kalau 0 itu tidak, kurang, 10 itu diberkati, saudara di angka berapa? Wah haleluya ya, semua sudah teriak 10 ini. Ya sudah kita doa tutup, kita pulang saudara. Ya mungkin ada ya saudara yang mungkin benar-benar mengalami, wah saya diberkati Tuhan, puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Tapi mungkin ada juga di antara saudara yang ketika saudara lihat-lihat, ingat-ingat 2025. Aduh Pastor, sebenarnya memulai 2025 memulai dengan ngedate. Karena Tuhan kasih gebetan mungkin saudara. Tapi kemarin akhir tahun aku putus mungkin saudara-saudara ya. Jadi memulainya dengan semangat gitu ya. Tapi akhirnya mengakhirinya dengan kehilangan semangat. Mungkin saudara-saudara juga ada yang bukan soal masalah relasi, asmara, tapi mungkin juga dalam pekerjaan, bisnis. Macam-macam saudara ya. Apa yang muncul dalam pikiran saudara, relasi dalam keluarga atau apapun itu, kesehatan, keuangan dan sebagainya. Saudara mungkin punya nilai sendiri-sendiri. Yang tentu saja saudara, saya tidak akan tanya saudara satu persatu. Karena masing-masing kita akan menilai secara general. Cuman refleksi kita di akhir tahun yang lalu ketika kita mengawali dan mengakhiri, bisa jadi akhirnya membuat kita belajar sesuatu. Di 2026 ini saudara ada 2 jenis orang. Jenis yang pertama adalah jenis yang optimis gitu kan. Tahun 2026 adalah tahun penuh berkat. Oh sudah ada tuh ya bunyinya ya. Tahun 2026 penuh terobosan. Wah, tahun 2026 penuh dengan apa? Perkenanan Tuhan. Wah. Puji Tuhan. Saya suka maksudnya kalau kita punya sebuah semangat pengharapan ya. Tapi bisa jadi juga Anda ada di antara Anda yang kemudian bilang ya saya amini aja sih kalau beneran terjadi puji Tuhan. Karena apa? Udah capek hati.
Capek hati dengan apa? Capek hati dengan tiap tahun begitu terus tapi menderita terus. Tiap tahun begitu terus tapi apa? Tapi mengalami yang namanya padang gurun lagi. Kan begitu. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang capek, kita menjadi lelah, kita menjadi kehilangan pengharapan. Karena kita bilang gini, sampai sekarang padang gurunnya belum selesai tuh pastor. Nah gitu saudara. Tiap tahun ada aja cobaannya tuh pastor. Tiap tahun selalu ada aja begitu pastor. Sudah akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang down. Down kenapa? Karena selalu ada padang. Saya yakin berapa banyak sekian dari saudara itu sudah banyak yang lebih makan asam garam dari saya. Saya mau tanya, ada tidak tahun-tahun dalam hidupmu tidak ada padang gurun? Boleh ada yang bisa angkat tangan dan bilang, pastor pernah tuh di tahun 1983 tidak ada padang gurun dalam hidupku, ada? Mohon maaf ya, ini kenyataan tapi sedikit menyakitkan. Kayaknya kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap tahun pasti ada padang gurunnya. Entahkah padang gurunnya panjang atau pendek. Tapi setiap tahun akan selalu ada padang gurun. Betul saudara. Bahwa ada berkat Tuhan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Puji Tuhan. Tapi salah sekali kita kalau kita menilai kualitas hidup kita dari ada atau tidaknya padang gurun. Karena pada kenyataannya siapapun kita, mau itu kaya atau kismin, mau kita tua atau muda, kita pasti punya padang gurun masing-masing. Setuju? Jadi ketika kita menilai hidup kita berdasarkan ada atau tidak adanya padang gurun, kita udah salah di awal. Makanya setiap tahun kita drama terus. Drama apa? Nanti bentar kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita akhirnya apa? Drama terus kayak Dracin. Dracin apa drakor? Jadi hari ini saya mengajak saudara untuk memulai 2026. Memang agak kurang enak dikit sih. Tapi mari kita melihat padang gurun dari perspektifnya Tuhan. Amin. Mari kita melihat padang gurun dari perspektif Tuhan. Karena memang padang gurun itu adalah alat Tuhan. Mari kita baca sama-sama saudara-saudara yang bagian kuning. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas. Ini perjalanan apa? Perjalanan padang gurun. Jadi rupanya Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 kasih tahu sama kita bahwa perjalanan padang gurun itu memang menjadi bagian dari kehendak. Katakan sama-sama dengan saya, kehendak Tuhan. Enak gak? Ayo sama-sama dengan saya. Kehendak Tuhan. Jadi saya berjalan di padang gurun sudah. Gak enak ya? Gak enak ya saudara ya? Jadi saya ditipu kemarin sudah. Gak enak banget. Bentar, saya disclaimer dari awal ya. Kalau terjadi kecelakaan dalam hidupmu itu bukan berarti Tuhan yang bikin. Saya ulang ya, apabila seorang dicobai, jangan katakan bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tapi jika, perhatikan, jika kita mau tidak mau masuk dalam padang gurun dan itu terjadi, artinya apa? Tuhan izinkan itu terjadi. Amin. Tuhan izinkan. Jadi hal yang buruk terjadi dalam hidup kita bukan berarti Tuhan yang bikin. Tuhan itu tidak pernah mendatangkan hal yang buruk bagi kita. Tapi kadang-kadang supaya kita belajar sesuatu, dia izinkan hal yang buruk itu terjadi. Dia izinkan maksudnya apa? Sama kayak misalnya anak saudara malas belajar. Kalau anak saudara malas belajar dan saudara bilang, ayo dek kamu belajar. Tapi dia tetap malas, kadang-kadang saudara izinkan bahwa dia tidak belajar. Dan ketika dia tidak belajar dia dapat nilai ujian jelek. Betul? Dan ketika dia dapat nilai ujian jelek, saudara izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya dia belajar.
Saudara, Tuhan kadang-kadang mengizinkan padang gurun itu terjadi. Kenapa? Karena memang waktu kita baca di dalam Ulangan pasal 8, kita akan menemukan bahwa Ulangan pasal 8 ini adalah sebuah bagian di mana Tuhan bicara kepada orang Israel setelah mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Kenapa mereka berputar-putar 40 tahun? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kenapa mereka putar-putar? Padahal kalau keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu kurang lebih perjalanan paling 3 minggu. Sampai sudah itu. Tapi kenapa mesti putar-putar 40 tahun? Ada yang tahu? GPS-nya rusak. Bukan, enggak ada GPS. Kenapa? Enggak ada sinyal, enggak ada. Kenapa? Bersungut-sungut. Saya sedikit recap ceritanya ya saudara ya. Saudara ingat bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Dipimpin sama Musa. Dan Tuhan mengeluarkan mereka karena apa? Karena Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan. Akhirnya ketika Musa bawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Mereka tanah Kanaan maafkan. Nah ini namanya slip tongue saudara ya. Keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian hal pertama yang dihadapi atau halangan rintangan pertama yang mereka hadapi adalah Laut Teberau. Saudara masih ingat? Dan ketika berhadapan dengan Laut Teberau, bangsa Israel apa yang dilakukan oleh mereka? Berteriak, bersungut-sungut. Wah Musa, ini Tuhan macam apa yang suruh kami keluar ke sini? Supaya kami binasa di depan ini. Bangsa Mesir di belakang sudah mengejar kami. Di depan ada laut, jalanan kami terhalang. Tuhan mengeluarkan kami untuk dibunuh. Nah saudara lihat, ada orang yang dikit-dikit. Nah gitu saudara. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Nah itu bangsa Israel. Bersungut-sungut kenapa Tuhan ini mau bikin sesuatu yang buruk buat kami. Akhirnya Tuhan bilang, Musa angkat tongkatmu. Dan kita tahu ceritanya sama-sama. Musa angkat tongkat lalu laut terbelah. Bangsa Israel berjalan melalui tanah kering. Dan ketika mereka semua sampai di seberang, kita tahu ceritanya bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, mereka tenggelam. Saudara apa yang terjadi? Setelah itu bangsa Israel memuji Tuhan. Wah mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memimpin kita dari tanah Mesir, Tuhan bikin mujizat dan sebagainya. Haleluya. Ceritanya thanksgiving. Ucapan syukur. Setelah itu apa yang terjadi? Saudara ingat ceritanya? Apa yang terjadi? Mereka jalan lalu mereka aus. Setelah mereka aus terus kemudian mereka bilang aduh mau minum nih. Akhirnya mereka cari mata air. Mata airnya pahit. Setelah pahit apa yang terjadi? Bersungut-sungut. Tuhan kau bikin kita binasa. Dengan air yang kaya begini. Cuma nyanyi. Betul? Mereka jalan lagi, nanti mereka tidak makan daging. Betul? Masih ingat ceritanya? Di Sukot mereka minta makan daging. Tuhan kirim itu burung puyuh. Kenapa? Di Mesir dulu kami makan daging. Di Mesir dulu kami makan bawang bombay. Sampai bawang bombay juga mereka ingat. Bawang pre juga mereka ingat. Ini makan mana doang. Akhirnya mereka mau makan daging. Tuhan kirim daging. Sampai dikatakan apa? Orang-orang yang rakus. Mereka makan sampai daging keluar dari hidung. Saking apa? Rakusnya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang terkenal apa? Bersungut-sungut. Dikit-dikit complaining. Padahal apa saudara? Mereka barusan lihat laut terbelah. Tapi setelah lihat laut terbelah, mereka udah lupa itu laut terbelah. Gara-gara air pahit. Setelah Tuhan ubah air jadi manis, mereka lupa itu Tuhan ubah air jadi manis. Gara-gara apa? Nggak makan daging. Padahal tiap hari, tiap pagi mereka lihat di depan kemah mereka ada makanan. Yang malamnya nggak ada makan, paginya ada apa namanya? Mana. Tuhan kasih makan mereka dengan mujizat. Setuju? Tapi meskipun mujizat di depan mata mereka, mereka tetap coba senggol kiri kanan.
jangan bersungut-sungut. Sudah bisa makan, jangan bersungut-sungut. Amin. Amin. Jangan bersungut-sungut gara-gara gaji kurang. Bilang begitu. Betul? Iya. Tuhan cukupkan. Kata cukup itu susah ya? Susah enggak? Susah. Susah ya? Susah. Kata cukup itu susah. Kita mesti mengakui kita tuh manusia yang susah belajar cukup. Maaf permisi, izin cerita sedikit. Berapa banyak dari saudara akan bisa bersyukur kalau, tetap bersyukur kalau di rumah AC saudara rusak? Tetap bisa bersyukur. Oh saya bersyukur pastor karena sampai sekarang enggak pakai AC. Oh ya sudah. Ya maaf. Berapa waktu yang lalu AC di rumah saya bermasalah. Saudara tahu respon saya apa? Saya nyanyi terus. Ini AC enggak betul-betul sudah panggil tukang apa sih ya rusak. Aduh panas, enggak bisa bikin korban dan sebagainya. Saya ngomel. Ini depan saudara ini kalau ngomel tuh suka ngomel ini. Suka apa? Complaining. Ini AC kenapa begini? Satu kali saudara-saudara lagi nyanyi, saya balik ke meja kerja. Langsung kayak Tuhan tuh ngomong, dulu kau tidak pakai AC. Dulu kau cuma pakai kipas angin. Kau masih ingat waktu kecil kau depan kipas angin. Terus bunyi kan. Dan kau senang-senang saja waktu kau di depan kipas angin. Tapi kenapa sekarang kau ngomel-ngomel terus? Saudara langsung saya diam. Ternyata kita memang manusia yang suka. Padahal dulu kita enggak apa-apa waktu kita enggak pakai AC. Dulu enggak apa-apa waktu kita makan nasi dan tahu tempe. Betul. Tapi sekarang kita ngomel gara-gara nasinya kelembekan. Halo? Coba korek dulu bilang, aduh gak usah terlalu ngomel-ngomel. Bilang. Gak usah terlalu ngomel-ngomel. Istri-istri apalagi. Ini dapat kesempatan dari saya untuk kotik. Sudutkan suamimu itu. Awas ngomel terus ya. Halo? Dulu kita tidak apa-apa kalau makan makanan yang sudah simpan di kulkas 1 hari, betul? Sekarang setelah kita makin lebih baik, kita komplain gara-gara kita makan makanan kemarin hari. Saudara, kita adalah manusia yang mudah sekali komplain. Bangsa Israel itu berjalan dalam tiang api dan tiang awan, betul gak? Kenapa tiang awan? Kenapa tiang awan? Supaya membuat mereka berteduh dari terik di padang gurun. Tuhan kasih tiang awan pimpin mereka. Di malam Tuhan kasih tiang api menyertai mereka. Kenapa tiang api? Supaya bakar barbeque? Bukan. Supaya hangat di tengah padang gurun yang kalau malam tuh dingin sekali. Sudah lihat bangsa Israel itu berjalan dari mujizat kepada mujizat. Katakan sama-sama dengan saya. Dari mujizat kepada mujizat. Tapi mujizat itu tidak mengubah hati pada orang-orang Israel. Hati-hati saudara. Kalau hidupmu hari ini disertai Tuhan mengalami mujizat. Saya bilang hati-hati. Pastikan bahwa hatimu dilembutkan Tuhan melalui itu. Amin. Hari ini saudara banyak orang Kristen, maaf kata, minta mujizat. Saya bilang mujizat itu Tuhan mau bikin, Tuhan bikin. Terlalu gampang buat Tuhan. Bahkan kadang-kadang banyak di antara kita tidak sadar tiap hari demi tiap hari banyak mujizat kita alami. Tuhan meluputkan kita dari banyak masalah. Tuhan meluputkan kita dari banyak malapetaka. Banyak itu terlalu banyak. Tuhan mencukupkan kita. Bagaimana caranya nggak tahu tuh Tuhan yang bikin. Tapi saya mau ngomong hari ini. Kalau hari ini hatimu masih tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Kayak Tuhan Yesus, pastor. Kan Yesus tidak berubah, saya juga. Bertobat. Pastikan bahwa hatimu dibentuk Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, terhadap perjalanan bangsa Israel ini, mari kita baca sama-sama yang bagian kuning. Tolong ditampilkan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu.
Ternyata padang gurun itu adalah alat Tuhan ketika Tuhan izinkan bangsa Israel masuk berjalan di dalamnya. Putar-putar 40 tahun. Tuhan itu bilang tujuannya sederhana. Merendahkan hatimu. Supaya engkau belajar merendahkan hati. Belajar untuk apa? Belajar untuk sadar betul bahwa iya, ini semua berkat Tuhan. Belajar untuk sadar bahwa apa? Sudah banyak hal Tuhan buat itu baik. Jangan kita komplain kayak Tuhan tuh gak baik dalam hidup kita. Merendahkan hatimu. Dan supaya mencobai engkau untuk tahu apa yang ada di dalam hatimu. Why? Karena memang kita harus mengakui bahwa kita tuh mudah bersungut-sungut. Kenapa kita mudah bersungut-sungut? Karena kita tidak belajar satu hal. Kita selalu terbiasa cuma pikir bahwa segala sesuatu pusatnya adalah diri sendiri. Kita masih seperti anak kecil. Yang sedikit-sedikit apa? Oe. Dikit-dikit apa? Oe. Dikit-dikit apa? Oe. Betul? Anak kecil itu adalah orang yang paling tidak tahan sakit. Setuju enggak? Waktu main kaktus sedikit, duri kaktus masuk. Wah, kaktus. Gitu kan? Betul ya? Siapakah dari antara saudara yang sudah besar ketika Anda keselipsip, ketusuk, bukan itu apa kayu terus ada duri sedikit masuk. Ada nggak? Kalau ada berarti maaf ya, konseling gih. Perkembangan psikologinya nggak bener tuh. Dewasa itu kita tuh ketika duri masuk ya kita ya sudah sakit, tapi kita sudah bisa mengatasi rasa sakit. Itu tidak membuat kita tuh jadi terguncang, betul nggak? Tapi kalau kita masih kecil kita tuh mudah sekali terguncang. Saudara dengarkan ini baik-baik. Hari ini tanpa sadar tidak sedikit orang Kristen kekristenannya tuh kayak bocil terus. Sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit bilang Tuhan gak adil, sedikit-sedikit bilang Tuhan salah. Kenapa? Karena tanpa sadar kita mengembangkan kekristenan yang egois. Kayak anak kecil. Nanti kalau pelayanan gampang, ngambek. Tahu ngambek? Bukan mengembik ya. Ngambek. Ngambek. Gampang ngambek gara-gara apa? Saya sudah setia. Coba lihat dia itu terlambat terus, tapi tidak pernah ditegur. Mulai saudara. Betul? Pada akhirnya tanpa sadar kita menjadikan semuanya itu pusatnya diri kita. Kita menjadikan diri kita sebagai patokan benar atau tidaknya. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan mau membentuk kita. Amin. Tuhan mau membentuk kita supaya kita didewasakan. Dan saya percaya itulah berkat Tuhan terbesar. Berkat Tuhan itu adalah Dia mau kita didewasakan. Kalau Dia adalah Bapa yang baik, maka Dia adalah Bapa yang mau mendidik kita. Amin. Saudara anak kecil itu kan mudah untuk bilang gini, Papa jahat. Betul ya? Mama jahat. Nah gitu kan? Karena dia tidak mampu untuk memahami apa yang mamanya lakukan. Ketika mamanya bilang gini, gak boleh main HP ya. Belajar dulu. Mama jahat. Nah gitu kan. Tadi firman Tuhan Pastor Rani ngajarin apa? Mama jahat. Nah, jangan begitu, jangan itu yang saudara ingat. Jangan saudara ya. Saudara hari ini kita mesti mengakui kadang-kadang ada begitu banyak hal yang tidak menyenangkan, tidak enak buat kita. Tapi memang Tuhan pakai itu. Tujuannya apa? Mendewasakan kita. Membuat kita itu bertumbuh. Membuat kita itu dewasa. Membuat kita tuh lebih kuat. Kenapa? Karena memang itu tujuannya Tuhan. Kalau sudah tahu ada lagu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah dia mengasihiku. Betul ya? Saudara kasih Tuhan kepada kita itu narasinya adalah bukan cuman ngomong tentang kita minta ikan. Gak mungkin dia kasih ular. Dia pasti kasih ikan. Oh setuju saya. Tapi lebih daripada itu dia tahu apa yang kita butuhkan.
Dia jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup. Kita bukan cuma soal butuh berapa rupiah ada di tabungan kita. Kita bukan cuma butuh soal bisa makan atau enggak bisa makan. Saya percaya 100% dia Bapa yang mencukupkan kita sama seperti dia kasih makan bangsa Israel. Mana setiap hari dia akan cukupkan kita. Amin. 2026 mau seberapa susah, seberapa berat itu. Saya percaya satu hal. Bahwa ada Tuhan yang baik mencukupkan saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi dia kasih makan dengan caranya dan dengan menunya. Cuman masalahnya kita suka minta menu sendiri. Ntar ayam geprek lah, seblak lah, apalah. Kadang-kadang menu yang boten-boten. Saya pikir-pikir ya dunia ini lucu. Menurut saudara orang mati kebanyakan karena tidak bisa makan atau kebanyakan makan? Oh kita tidak bisa menampik banyak orang mati tidak bisa makan. Betul ya? Ada. Tapi tidak sedikit juga orang mati karena kebanyakan makan. Justru mati dalam kelimpahan. Gara-gara mau makan enak terus. Makan enak akhirnya apa? Kolesterol loko. Darah tinggi loko. Toh? Kenapa bicara sudah bahasa timur ini? Kenapa begitu? Ya karena masalahnya adalah bukan apa yang kita makan, tapi hati kita itu bagaimana. Nah saya percaya Tuhan itu ingin memberkati kita. Dan lebih dari hanya sekadar urusan jasmani, dia ingin memberkati hati kita. Coba bilang sama kiri kanan, Tuhan ingin memberkati hatimu. Tuhan ingin membentuk hatimu. Bilang juga, saya juga. Yes. Jadi masalah itu kita bisa lihat dalam dua perspektif. Masalah itu menghancurkan kita atau masalah itu malah membangun kita. Coba suami istri, Anda pasti tahu masalah apa yang lagi ada dalam pikiran pasanganmu, suamimu, istrimu. Anda pasti tahu. Coba bisik-bisik ke dia, masalah itu buat membangun kamu. Coba kasih tahu. Suami istri, mama anak, kasih tahu. Kasih tahu. Mama anak, kasih tahu. Itu semua mau membangun kamu. Nah, kalau sudah dikasih tahu sama amin. Nah, kau juga bantu saya ya, ingatkan saya supaya jangan saya menyanyi terus. Amin. Amin. Kalau hari ini akses internetmu susah, akhirnya engkau tidak bisa nonton Dracin, bersyukurlah. Artinya apa? Artinya urus itu tanaman di depan itu sudah rumput panjang-panjang, tidak ada yang potong gara-gara kita nonton Dracin terus. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari nasi campur, nasi babi, sate babi. Manusia hidup dari apa yang diucapkan Tuhan. Ada yang bilang sama saya pernah, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari firman. Kalau gitu mulai sekarang makan Alkitab. Bukan. Arti dari ayat ini bukan mau kasih tahu bahwa kau makan Alkitab, bukan. Tapi arti ayat ini adalah Tuhan mau kasih tahu bahwa ingat baik-baik bahwa makanan kita tuh bukan makanan jasmani saja. Tapi juga makanan rohani. Betul, Tuhan merendahkan kita supaya apa? Supaya kita sadar bahwa berkat datang dari Tuhan. Itu makanan rohani. Tuhan kasih makan mana tuh buat apa? Supaya kita sadar bahwa Tuhan itu mencukupkan kita. Membuat kita mengerti bahwa manusia hidup. Kenapa ayatnya begitu, Pastor? Manusia hidup dari segala yang juga diucapkan Tuhan. Sebagai penutup, kalau sudah penutup bahagia kan? Habis ini makan bakso babi. Saya tuh pikir-pikir belakangan ini, akhir-akhir ini saya lagi mikir-mikir. Iya ya,
Kita tuh hidup kejar apa ya? Saudara, kita hidup kejar apa? Apa yang kita lagi kejar? Dulu waktu saya masih kecil, saya dikasih tahu sama opa saya, Andri, kau tuh mesti sekolah tinggi-tinggi supaya kau jadi orang. Berarti dulu saya anak kecebong, saya belum jadi orang. Kau mesti jadi orang. Maksud dia apa ya? Dia orang tua-tua ya, dia orang tua-tua yang pikir sesederhana, sekolah tinggi-tinggi supaya pintar. Pintar buat apa? Supaya dapat ijazah. Dapat ijazah buat apa? Dapat pekerjaan bagus. Dapat pekerjaan bagus buat apa? Supaya gajinya bagus. Sudah jujur saja. Gaji bagus buat apa? Supaya dapat cewek yang bagus. Itu kan yang dulu kita pikirkan. Kalau sudah dapat semuanya, buat apa sekarang saya tanya? Buat apa? Tapi pastor itu penting. Iya saya bilang, siapa yang juga bilang itu tidak penting. Itu baik untuk hidup kita. Tapi kalau kita pikir-pikir semuanya ujungnya buat apa? Bukankah ujungnya tuh situ? Berkeluarga, punya anak, nanti tua. Nanti lutu-lutu goyang. Ya kan? Kita beli sepatu mahal-mahal juga tidak ada gunanya. Jalan juga lutu-lutu sudah goyang. Tidak ada gunanya. Apalagi? Ujung-ujungnya apa? Masuk kubur. Nah, masuk kubur kita bawa apa? Bawa ijazah? Ya tidak. Masuk kubur bawa apa? Penghargaan? Ya tidak. Masuk kubur bawa apa? Bawa istri yang cantik itu? Jangan. Bawa suami yang ganteng itu kayak artis Korea? Jangan. Masuk kubur buat bawa apa? Enggak bawa anak, enggak bawa semua. Akhirnya hidup selesai. Terus sebenarnya kita tuh kejar apa? Bikin susah hidup itu buat apa? Bikin susah diri itu buat apa? Sepanjang hidup itu buat apa? Nafsu makan kaki babi itu buat apa? All you can eat tuh. Buat apa? Makan panjang banyak, ya all you can eat. Besok-besok keluar juga di jamban toh. Selesai. Nggak ada bedanya dengan makan biasa keluar juga di jamban. Main game sampai tengah malam jam 4 pagi. Dapat skin baru, buat apa sekarang saya tanya? Betul? Nonton drama Korea 3 season habis dalam 1 hari, buat apa saya tanya? Saya bukan bilang segalanya itu kita buang, bukan. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita tuh hidup itu kita isi apa? Ujung-ujungnya semuanya selesai. Setuju ya? Terus Tuhan kasih hikmat buat saya. Hidup itu kurang lebih sama seperti pohon. Kita tuh ditanam dari bibit, terus kemudian tumbuh jadi apa? Kecebong, bukan kecamba, saudara. Dari kecamba naik jadi pohon, lama-lama kemudian jadi pohon besar. Apa manfaatnya? Sebuah pohon itu dia akan bermanfaat kalau dia berbuah. Dia akan berarti ketika buahnya itu bisa dinikmati orang. Betul. Memberi makan orang. Betul. Setuju? Dia berarti ketika dia berbuah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Banyak orang cuman mau jadi pohon yang berdaun lebat, berbunga, kelihatan hebat dan mentereng. Mereka lupa bahwa mereka mesti berbuah. Betul? Saudara tanam pohon mangga. Saudara tanam pohon mangga buat apa? Foto, masukkan Instagram, saya di depan pohon mangga yang lebat. Tidak ada gunanya. Saya di depan pohon mangga yang berbunga, tidak ada gunanya. Saudara tanam pohon mangga, saudara berharap ada buah mangga. Buah yang saudara bisa nikmati, saudara bisa bagi ke tetangga, saudara bisa bagi ke orang. Dia berarti. Tapi hari ini banyak orang cuma mengejar apa yang menjadi hal-hal yang fisik. Dia mengejar yang penting daunnya lebat. Dia mengejar yang penting berbunga. Bahkan bisa difoto buat Instagram. Tapi tidak ada artinya semuanya itu kalau dia tidak berbuah. Dengarkan hari ini. 2026 kita ubah mindset kita. Kita tidak mau cuma jadi pohon yang berdaun lebat. Amin. Kita tidak mau cuma jadi pohon yang kelihatannya bagus. Wah, hidupmu diberkati Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Tapi lebih daripada itu. Apakah hidupku itu jadi berkat buat kamu? Apakah aku bisa jadi berkat buat kamu? Menjadi berkat itu tidak tunggu kita lebat dulu.
Karena lebat atau tidak lebat saya percaya itu berkat Tuhan. Lebih daripada itu kita berbuah. Katakan sama-sama dengan saya, berbuah. Dan kalau perspektif kita berbuah maka kita tahu hari ini kalau engkau bertemu dengan masalah, Tuhan lagi membentuk engkau. Kalau hari ini engkau bertemu dengan padang gurun, engkau kasih tahu sama dirimu bahwa ini kesempatan Tuhan menjadikan saya berkat buat jadi orang, banyak orang. Amin. Jadi tahun 2026, Anda bahagia karena perspektif Anda diubahkan. Amin. Perspektif Anda diubahkan. Bahwa hari ini Tuhan merindukan supaya saya dibentuk, supaya saya bisa jadi berkat. Saya bisa menjadi seorang istri, suami yang berbuah banyak. Menjadi berkat untuk anak-anak, menjadi berkat untuk sanak keluarga, menjadi berkat untuk komunitas, untuk gereja dan sebagainya. Tahun 2026, tahun penuh berkat.